Saya suka baca buku, saya suka beli buku, saya suka mengoleksi buku. Untuk uang yang sama, kadang-kadang kalau dibeliin yang lain tuh mikir-mikir, tapi kalau buat buku bisa jadi hampir-hampir nggak dipikir. Tapi kenapa bisa begitu ya? Nah, di luar ya kalau namanya hobi, mungkin ada banyak sisi lah ya, kita bisa setuju nggak setuju. Tapi untuk poin membacanya, saya pikir itu sesuatu yang perlu diusahakan, diperjuangkan. Dan melalui video kali ini saya pengen mengajak teman-teman yang sudah suka membaca, yang baru mau suka membaca, atau yang sama sekali belum suka membaca, moga-moga habis ini mau memulai langkah untuk membaca. Kenapa kita bahas di video kali ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas soal membaca ya di video kali ini. Terutama karena saya teringat sebuah insight ya, di sebuah buku yang udah sering dibaca sebenarnya ya. Tapi pada saat saya mereview ulang buku itu dan bikin serial video bahasannya, itu ada satu bagian yang saya baru ngeh gitu. Ternyata ada angle yang sangat menarik soal membaca. Jadi bukunya tentu saja teman-teman sudah tahu ya mungkin ya. Buku favorit saya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Dari bagian habit yang ketujuh, judulnya Sharpen the Saw, itu Pak Stephen Covey membahas tentang pentingnya kita mengasah diri di 4 dimensi manusia. Nah, ada dimensi pikiran, dimensi tubuh, dimensi sosial, dimensi spiritual gitu ya. Perlu kita asah dengan berbagai aktivitas lah ya. Nah, di bagian mengasah pikiran, saya tadinya berpikir bahwa atau setidaknya saya memahami bahwa mengasah pikiran itu bentuknya bisa macam-macam, bisa ikut kursus, kuliah, dan segala macamnya. Sehingga membaca hanya salah satu saja dari aktivitas mengasah pikiran yang banyak itu. Tapi rupa-rupanya ada satu poin porsi yang cukup besar ditulis di buku tersebut bahwa tentang membaca ya. Membaca buku yang bagus gitu ya, buku yang bermutu. Nah, kenapa? Karena ada poin-poin menariknya nih ya. Jadi pertama, ya ini kesimpulan saya sendiri sih ya. Ternyata make sense kenapa membaca itu sebenarnya merupakan proses mengasah pikiran yang sangat krusial ya. Memang betul kita bisa mengasah pikiran misalnya dengan lewat proses ikut kursus atau kuliah, ya kan. Tapi sebenarnya itu proses yang effortnya lebih besar daripada membaca. Ada biaya, ada waktu ya yang harus kita keluarkan. Memang kita akan dapat banyak hal yang jauh lebih kaya dibandingkan membaca buku, tetapi secara kemungkinan kita bisa melakukannya tentu tidak sesering kita bisa membaca buku sendiri. Ya kan, ikut kursus setahun paling berapa kali sih yang bisa kita lakukan ya, seluang-luangnya waktu kita ya. Ikut kuliah juga begitu. Nah, tapi membaca ini aktivitas yang jauh lebih banyak, lebih sering bisa kita lakukan, gitu. Nah, disitulah kemudian ada kelebihan dari membaca dibandingkan dengan proses mengasah pikiran lain. Gitu. Yang kedua, misalnya aktivitas bentuknya apa? Bentuknya berpikir, misalnya gitu ya, merenung, berpikir, refleksi, memikirkan hal-hal di dalam bidang kita misalnya. Nah, itu tentu aktivitas yang sangat bagus. Nah, cuman ketajaman kita berpikir sebenarnya tergantung juga wawasan yang kita punya. Dan cara paling jitu sekaligus efisien sebenarnya dalam menajamkan atau memperluas wawasan kita sehingga pikiran kita bisa tajam adalah lewat membaca. Jadi berpikir itu penopangnya adalah membaca sebenarnya gitu. Nah, poin lain ya, kalau kita belajar berguru langsung kepada seorang guru, apakah kita ikut kursus atau kita ikut
kuliah gitu ya, even kuliah online yang sekarang sudah banyak tersedia, itu kita akan dapat kekayaan perspektif ya, karena ada biasanya satu poin yang ditulis seseorang di dalam bukunya, kalau beliau punya kuliahnya tuh biasanya bisa dielaborasi luar biasa, selain karena bukunya biasanya terbit duluan padahal beliaunya berkembang terus ya, jadi yang ditulis di buku itu bisa diperkaya lagi gitu ya. Dan tentu saja banyak keterbatasan lain, misalnya buku itu bisa dibatasi halaman segala macam, tapi ilmunya jauh lebih banyak dari itu. Jadi kalau kita ikut kursus memang akan dapat kekayaan pemahaman perspektif. Belum lagi kalau disampaikan dengan cara yang berbeda ya, si penulisnya memang ternyata punya gaya penyampaian yang menarik sehingga kita kemudian bisa dapat maknanya lebih kaya. Tapi tetap saja untuk durasi waktu yang sama sebenarnya kursus nggak bisa memberikan kita terlalu banyak. Seringkali kalau kita ikut kuliah nih misalnya kan, pasti kita disuruh baca sendiri ya. Either bacanya itu sebelumnya atau sesudahnya ya. Dosen kita ngasih tugas kita untuk baca lagi, baca buku tertentu ya. Karena nggak mungkin semua hal itu dibahas di kuliah itu yang mungkin cuma beberapa jam ya. Kita tetap harus mencari sendiri. Artinya fungsi dari kuliah lebih ke membuka pintu, kita mesti masuk sendiri gitu ya. Ya kan? Bimbingan riset misalnya, bimbingan skripsi sama dosen gitu. Ya kan nggak bisa lama-lama banget ya, nggak mungkin kita dibimbing step by step kan. Kita paling dibimbing di titik tertentu, kemudian kita harus masuk sendiri ya, baca jurnal sendiri, penelitian sendiri, membaca data sendiri gitu. Jadi pertemuan dengan guru biasanya merupakan proses untuk membuka pintu, atau nanti di belakang ya menyimpulkan ya, menutup pintu mengajak kita memahami data yang kita dapat. Tapi di tengah-tengah itu sebenarnya aktivitasnya kita mandiri ya, kita harus mengasah diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi membaca dari aktivitas yang sangat sentral dalam semua pembelajaran apapun. Dan kemajuan peradaban kita itu terjadi ya karena tulisan. Ya. Jadi sekarang kita mungkin mengenal video YouTube seperti ini misalnya. Itu membuat tulisan memang jadi seolah-olah kering dibandingkan dengan video ya. Tapi balik lagi ya, di dalam durasi tertentu ya, kita nonton video let's say 1 jam ya kan, informasi yang kita dapatkan di 1 jam itu memang sangat kaya, tetapi secara jumlah ya, membaca coba bandingkan ya, bandingkan kita nonton video ceramah gitu ya, lecture 1 jam, compare ke 1 jam itu kita pakai buat baca ya, dengan ya tentu saja dengan kecepatan membaca yang udah cukup standar lah, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Itu secara amount lebih banyak kan baca sih gitu. Tapi betul secara video itu lebih kaya, lebih meaningnya lebih dapat lah gitu. Nah, saya sih nggak melihat bahwa menonton video itu menggantikan membaca, tapi melengkapi gitu ya. Karena segala penemuan pemikiran dari orang-orang yang ahli itu memang akan lebih diperhitungkan, lebih jeli ya, dan lebih lengkap ya dalam bentuk tulisan. Karena itu cara penuangan efisien ya. Orang yang ahli misalnya bisa aja menuangkan dalam bentuk video, tapi itu nggak efisien. Syuting video itu kalau mau bagus ya kayaknya 10 menit aja videonya. Kalau skripnya panjang itu mesti diulang berkali-kali. Tapi orang menulis itu ya jauh lebih efisien. Jadi sebenarnya nggak bisa dibungkiri bahwa tulisan itu adalah cara untuk mentransfer pengetahuan yang paling efektif sekaligus efisien. Efektif karena ya segalanya bisa dituangkan dengan mudah. Ya efisien ya lebih hemat waktu gitu. Orang yang dapat ide aha misalnya lebih mudah, dia bikin tulisan, ketik di handphonenya, bikin artikel misalnya, atau minimal coret-coret poin-poin dibandingkan tiba-tiba ngerekam video gitu misalnya kan, tetap lebih cepat gitu. Nah sehingga sebenarnya kegiatan membaca itu merupakan sesuatu yang perlu kita jadikan seperti makanan pokok ya, supaya pikiran kita itu bisa seluas mungkin mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan jadi kebijaksanaan. Nah, tantangan di era sekarang adalah banyak distraksi untuk kita tidak membaca gitu.
Banyak orang mengaku misalnya nggak punya waktu buat baca buku, tapi nonton film ya itu bisa. Ini terjadi pada diri saya sendiri ya. Jadi mau tidur misalnya gitu, ngantuk gitu, mau baca buku. Itu mungkin let's say 10 menit udah ngantuk, terus merasa harus tidur, nilalah TV-nya masih nyala, lalu kemudian ada film yang menarik gitu. Satu episode ya, at least 45 menit sampai 50 menit kuat gitu. Jadi begitu banyak distraksi yang kita alami di era sekarang, bahkan tanpa kita undang ya. Jadi buka WA misalnya gitu, atau buka handphone, ada notifikasi, terus kita scroll tanpa sadar udah 10 menit, 15 menit. 5 menit aja kayaknya jarang, rata-rata lebih dari itu kalau kita turutin ya scroll. Yang waktu itu kalau dikonversi kepada kegiatan membaca akan jauh lebih banyak yang kita dapatkan gitu. Jadi distraksinya luar biasa, sehingga pikiran kita akan dibentuk oleh apa yang kita biarkan masuk lewat media sosial itu. Nah, sehingga Pak Stephen Covey di Habit 7-nya, 7 Habit itu bilang, membaca itu sebenarnya adalah bentuk kemerdekaan berpikir sekaligus kemerdekaan belajar kita gitu. Karena membaca buku yang bagus itu kan berarti buku itu kita pilih sendiri. Kita pilih secara sadar mau baca buku apa, mau memasukkan pikiran seperti apa ke dalam diri kita kan. Nah, karena waktu yang kita pakai buat baca itu, kalau nggak dipakai buat baca, maka dia pasti kita pakai buat yang lain. Nah, yang lain inilah yang tidak mesti sesuatu yang kita desain untuk hidup kita kan. Nggak mesti sesuatu yang kita pilih. Nonton film misalnya, ya mungkin kalau filmnya sengaja kita pilih lalu kita tonton itu mungkin lain cerita. Tapi banyak kondisi sebenarnya bukan filmnya kita pilih, tetapi filmnya ada aja gitu, next episode-nya muncul dan kita dibentuk oleh film itu. Kita buka medsos kemudian banyak postingan orang, ya kita mungkin memilih sih follow siapa, tetapi apa yang diposting di hari itu sebenarnya bukan kita yang milih. Jadi kita akan dibentuk ya, pikiran kita akan dibentuk oleh keadaan. Nah, itu belum termasuk hitungan pikiran yang dibentuk oleh masa lalu kita ya, oleh pendidikan, oleh pengalaman, oleh pekerjaan, yang kadang-kadang pekerjaan itu kita pilih karena terpaksa. Nilalahnya keterimanya di situ, terus tiba-tiba 25 tahun, sudah 10 tahun, mau pindah kok kayaknya ya nggak mudah misalnya begitu. Jadi belum pendidikan, pengasuhan gitu ya, lingkungan tempat kita tinggal, strata sosial tempat kita lahir, background, keyakinan agama, keyakinan masyarakat tempat kita lahir, itu semua kan membentuk kita tuh. Yang kita nggak merdeka di situ, terbentuk karena kita berinteraksi di sana. Nah, membaca yang bukunya kita pilih sendiri, ya itu memungkinkan kita untuk punya kemerdekaan berpikir, ya, kemerdekaan belajar, karena kita memilih yang kita masukkan ke dalam. Makanya memang membaca itu effort. Ya. Ada satu video bagus di YouTube yang saya pernah tonton tentang kegiatan membaca itu. Nah, si vlogernya itu mewawancarai banyak orang lah di video itu. Salah satunya adalah seorang pakar literatur lah ya, dari kalau nggak salah profesor dari Brown University kalau nggak salah, perempuan profesor. Nah, si profesor ini cerita bahwa bagi dia membaca itu seperti forced meditation gitu ya, seperti meditasi yang disengaja begitu. Karena kalau kita betul-betul menyelami bacaan yang bagus, kita tuh seperti bermeditasi memang ya. Karena kita sadar betul dengan pikiran kita, yang membiarkan ide-ide dalam bacaan itu meresap ke dalam diri kita. Kita timbang-timbang ini bagus apa enggak, menarik apa enggak, kaitannya dengan seperti apa. Nah, membaca yang sadar begitu akan membuat pikiran kita terbentuk sebagaimana kita ingin membentuknya. Soalnya selama ini dia terbentuk sebagaimana lingkungan, pengalaman, pendidikan membentuknya, atau bahkan media sosial membentuknya. Gitu. Nah, jadi kegiatan membaca secara sadar di era ini jadi penting. Karena kita makin dibuat tidak sadar menggunakan pikiran kita. Gitu ya. Kita semakin ilmu design thinking itu kan ya bagus, tapi at the same time sebenarnya membuat diri kita menjadi
pelanggan yang nggak perlu effort ya, karena begitu buka satu apps misalnya langsung disuguhi dengan tawaran yang dianalisa ya sesuai dengan preferensi kita nggak mikir lagi, seolah-olah itu kebetulan, seolah-olah itu cocok dengan diri kita, padahal itu sudah engineered gitu ya. Orang pengen kita beli terus, mikirin hal itu terus gitu. Padahal harusnya mungkin kita mulai mikirin hal lain, mempertimbangkan hal lain. Nah itu lahirnya lewat proses membaca itu. Nah ya terus terang saya hobi bacanya bukan gara-gara pemikiran yang barusan sih, tapi saya pikir ini menjustifikasi ya, bahwa kayaknya memang kita perlu makin masif ya menggerakkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita untuk membaca, supaya kita tidak dibentuk ya, tapi kita membentuk diri gitu, gak dibentuk tapi membentuk diri. Nah ada banyak tips-tips membaca misalnya gitu ya, banyak trik-trik membaca. Saya nggak terlalu, nanti insya Allah di video-video selanjutnya saya mungkin akan bahas soal bagaimana saya membaca, tapi kalau saya kasih gambaran, saya nggak ada trik khusus ya. Ilmu membaca saya itu bisa dibilang ilmu yang saya pelajari sejak SD ya, baca saya begitu aja. Pernah saya belajar misalnya speed reading gitu ya pernah, tapi nggak betul-betul saya seriusin. Kenapa? Karena menurut saya membaca itu ya bukan soal banyak-banyakan, bukan soal cepat-cepatan, tapi soal menyadari apa yang kita baca, menyelami yang kita baca, supaya yang kita baca itu bisa menjadi knowledge, lalu kita aplikasikan, lalu nanti menjadi wisdom. Itu yang paling penting. Jadi mungkin saja kita cuma baca satu buku diulang-ulang, nggak apa-apa ya, daripada kita baca banyak buku tapi nggak dapat apapun ya kan. Nah ini ada menarik nih gitu ya. Jadi nggak mesti punya purpose kayak gini misalnya gitu ya, bukunya banyak, nggak harus. Kalau suka ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak suka nggak apa-apa juga. Kita hanya punya let's say 5-10 buku, kita ulang-ulang, dan buku-buku itu buku-buku yang bagus, biasanya akan banyak angle yang memperkaya diri kita, dan bahkan mungkin itu cara yang bagus untuk membentuk diri kita tadi ya. Itu misalnya ya. Lalu ada yang membaca kemudian membuat catatan-catatan secara eksplisit ya, bukunya dikasih stabilo, dikasih tanda-tanda, atau dipindahkan ke dalam itu. Ada yang suka begitu, tapi kebetulan saya nggak model begitu, dan alhamdulillah tetap ada banyak hal yang bisa didapat. Jadi nggak apa-apa juga. Jadi tidak harus misalnya kita jadi apa namanya ya, jadi minder sama orang yang wah baca tuh kayaknya bukunya sampai lecek banget, kemudian banyak coretannya gitu ya, kemudian bikin catatan-catatan panjang. Ya ada orang yang belajarnya sukanya begitu dan dia dapat manfaat. Kalau teman-teman suka silahkan lakukan, tapi yang tidak pun nggak apa-apa ya. Ada buku yang saya meluangkan waktu 1 jam, setengah jam itu nggak beranjak dari 1 halaman. Itu ada yang memang sangat ya, mungkin entah sangat berat atau sangat perlu direnungkan ya. Ada satu buku tipis yang sampai sekarang saya belum selesai bacanya, karena buku tipis itu isinya kayak semacam quotes gitu ya. Nah quotes itu kalau udah dibaca 1 poin itu merenungnya bisa berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Jadi saya nggak lanjutin dulu ke quotes berikutnya sebelum saya merasa dapat sesuatu dari quote sebelumnya. Nah pas saya baca begitu lagi, berminggu-minggu bahkan mungkin baru merenung lagi. Jadi satu buku itu misalnya belum selesai bacanya, baru mungkin 2/3 lah gitu, udah sekian tahun. Nggak apa-apa juga, yang penting dalam sehari itu kita punya slot waktu untuk tadi mendidik diri ya, mendidik pikiran kita. Nah ini yang sebenarnya saya pengen nyari temen lah ya. Saya pikir juga di Indonesia sekarang makin banyak yang sadar baca ya, sadar literasi. Karena buat saya membaca itu cara belajar yang paling murah sih. Ya kan, ya betul bahwa bagusnya saya ketemu sama guru langsung, betul, tapi sekali lagi pertemuan dengan guru itu mewah ya buat saya. Saya bisa ketemu sama guru kan kadang harus meluangkan waktu, meluangkan biaya ya, itu mewah, itu udah mewah banget. Kalau bisa belajar sama gurunya langsung tuh mewah banget. Nah tapi di antara jeda itu ya, di jeda ketika saya belum bisa ketemu gurunya, jeda ketika gurunya jauh, biayanya mahal ya, membaca itu sebuah cara yang smart saya pikir untuk mendidik diri kita gitu. Nah makanya jadi masuk akal kenapa ada ungkapan
berharap bahwa para pemimpin itu pembaca ya, meskipun belum tentu para pembaca jadi pemimpin. Tapi para pemimpin yang melegenda biasanya kalau dirunut punya kebiasaan baca. Yang nggak melegenda pun sebenarnya juga begitu ya. Kenapa? Masuk akal, karena kita bayangkan lah ya, kalau saya melihat misalnya di organisasi bisnis saja ya, orang yang makin ke atas ya, memimpin organisasi makin tinggi itu makin kecil kemungkinan dia menguasai atau dia punya pengalaman di berbagai bidang. Biasanya agak gede, misalnya dia berangkat dari satu jalur lah, jalur sales, jalur operation, jalur HR gitu ya. Dia mungkin menguasai di area itu, tapi di area lain dia nggak akan terlalu menguasai karena nggak akan sempet ya punya pengalaman di situ. Nah, cuman kan harus ngerti, setidaknya harus tahu, harus dapat logiknya ya. Saya mungkin nggak pernah punya saya mungkin nggak pernah punya pengalaman di finance ya, karena saya tadinya orang sales. Tapi begitu saya jadi director kan misalnya, kan saya harus punya pandangan tentang finance, harus ngerti kunci-kuncinya gitu. Nah, cara paling efisien ya baca gitu. Ya bisa ikut kursus gitu. Tapi balik lagi, kursus itu kan hanya membuka tadi kan. Membuka pintu, saya mendalaminya ya lewat baca, itu paling murah gitu. Nah, jadi bayangkan kalau itu konteksnya mimpin kota, mimpin negara gitu ya. Akan sangat kecil kemungkinan seorang pemimpin negara misalnya itu pernah ya, berkeliling di seluruh daerah di negaranya sebelum dia jadi pemimpin negara. Itu sangat kecil, kecuali negaranya kecil banget mungkin ya. Tapi kalau negaranya cukup besar, biasanya kecil kemungkinannya dia pernah berkeliling ke seluruh area sebelum dia memimpin negara. Padahal dia harus memimpin seluruh area itu kan, dengan berbagai permasalahannya. Balik lagi, background pendidikannya juga barangkali nggak menguasai seluruh permasalahan bangsa itu atau negara itu. Jadi satu-satunya cara untuk cepat ya banyak baca gitu ya. Oh kan ada penasehat, ya betul, tapi kan penasehat itu ya paling banter ngasih rekomendasi kan. At the end dia harus memutuskan juga, dan memutuskan itu harus disertai pemahaman. Berarti kan harus belajar sendiri. Nah, belajar sendirinya lewat apa yang paling cepat sebenarnya membaca. Makanya kita kenal nih banyak tokoh di Indonesia itu para pembaca yang luar biasa. Saya tempo hari baca berita ya, Bung Hatta itu ketika meninggalkan perpustakaan kalau nggak salah 30.000 judul kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya, 30.000 judul di perpustakaan yang konon menurut ceritanya beliau itu tidak pernah membeli buku, ya mungkin karena di masa itu ya buku juga mahal gitu. Nggak pernah beli buku yang tidak dibaca gitu. Yang penting bayangkan kan puluhan ribu itu beliau baca semua gitu, atau ya setidaknya mungkin sebagian besar beliau baca. Ya karena memang harus memimpin negara gitu. Ya kan. Nah, itu sih. Jadi saya mengira bahwa kita perlu meluangkan waktu yang cukup untuk membaca, perlu meluangkan budget untuk membeli bacaan. Dan saya kira spesifiknya adalah buku ya. Ada artikel misalnya, ada jurnal gitu, itu bacaan-bacaan yang saya pikir juga perlu ya, tergantung kebutuhan kita. Tetapi untuk masyarakat awam sebenarnya buku itu paling efisien. Kalau untuk peneliti, jurnal memang ya, karena memang jurnal kan bacaan yang mungkin paling tervalidasi lah, karena habis itu harus dijadikan dasar penelitian lagi. Tapi masyarakat awam kan sebenarnya lebih butuh gambaran besar dari sebuah ilmu, yang itu biasanya sudah terangkum di buku. Jadi kalau buku misalnya yang nulis peneliti gitu ya, misalnya Daniel Kahneman gitu misalnya, ya dia punya banyak paper, banyak jurnal tentu saja sepanjang karirnya. Nah, tapi masih terpisah-pisah ya. Nah, bagi kita masyarakat awam, daripada baca seluruh paper itu kan mendingan kita baca sesuatu yang sudah beliau summary dalam bukunya, Thinking Fast and Slow misalnya gitu. Itu lebih efisien. Jadi bagi masyarakat awam sebenarnya kita cukup memilih buku-buku yang bermutu gitu ya. Ya bermutunya dari mana ya kita bisa cari sendiri, kita bisa banding-bandingkan, kita bisa bertanya, kita bisa minta rekomendasi. Bicaralah buku-buku yang bermutu, dan tidak harus banyak ya. Bisa jadi buku itu sedikit saja, tapi dibaca berulang juga nggak apa-apa kalau modelnya begitu. Nah, saya kebetulan model yang
yang nyampur-nyampur ya. Ada buku yang, jadi dalam kurun waktu bersamaan itu ada buku yang saya baca sampai habis. Jadi ini saya niatkan baca dari awal sampai akhir ya, cover to cover. Nah, tapi di jeda membaca yang sampai habis tadi, ada buku-buku yang saya bacanya saya pilih-pilihin gitu ya. Saya baca pengantarnya, saya baca tengah-tengahnya. Cukup dulu, saya simpen lagi. Nah, itu saya selalu punya biasanya 2 sampai 3 buku berbarengan yang saya baca. Satu biasanya yang sampai habis, 2 atau 3-nya itu bisa ganti-ganti ya. Bisa sampai habis, bisa juga enggak. Ya itu gaya sih. Nanti mungkin lebih detail kita bahas di video-video yang lain lah. Tapi moga-moga teman-teman tergerak untuk ya meluangkan waktu, ya meluangkan budget, dan meluangkan pikiran kita untuk diisi dengan bacaan, ya, supaya kita bisa membentuk masa depan diri kita dan membentuk masa depan tempat kita berada, bukan dibentuk oleh keadaan atau pengalaman di masa lalu saja. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.